Selamat pagi, Bapak, Ibu, Suster, para orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih dari TK, SD RA Kartini, dan SD SMP Santo Yosef. Pagi ini kita akan memulai tahun ajaran baru 2020-2021 dengan perayaan Ekaristi. Dengan intensi misa, mohon berkat dan pendampingan Tuhan untuk seluruh proses pendidikan selama tahun pelajaran 2020-2021. Melalui bacaan Injil kita kembali diingatkan tentang sebuah tanda. Maka Bapak, Ibu, Suster, orang tua murid dan siswa sekalian yang mengikuti misa live streaming ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk berani bangun, tidak sekedar melihat atau meminta tanda, karena tanda sudah diberikan kepada kita, tinggal kita mau membuka diri akan kehadiran Allah. Maka marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh khidmat. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang dituntut Tuhan daripadamu tak lain tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Pak, Ibu, Guru, Suster, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, terkhusus para siswa-siswi, hari ini kita memulai tahun ajaran baru dengan penuh syukur, dengan penuh doa, dan dengan penuh harapan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, perjalanan di tahun pelajaran 2020-2021, di TK, SD RA Kartini dan SD SMP Santo Yosef. Kita persembahkan seluruh karya, doa-doa, permohonan melalui perayaan Ekaristi hari ini. Dan terkhusus kita juga mohon berkat bagi seluruh perangkat pendidikan yang ada di yayasan, serta juga siswa-siswi, sehingga pada tahun ini semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum kita masuk ke dalam misteri perayaan Ekaristi, marilah bersama-sama kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, ingatlah kami bahwasanya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda putramu, kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakarmu, anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu, tak lain dan tak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku.
perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu guru, para suster, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, terkhusus para siswa-siswi, tahun ini kita memulai
tahun ajaran yang baru dan memang sungguh-sungguh sesuatu yang sangat-sangat baru atau bahkan bisa dikatakan sangat asing bagi kita. Tidak ada yang terbiasa dengan new normal. Tidak ada yang nyaman dengan new normal. Tetapi kita semuanya mengusahakan dan memberikan yang terbaik supaya kita semuanya, seluruh warga yang ada di dalam sekolah-sekolah ini sungguh-sungguh dapat terjaga, dapat selalu sehat, dan dapat selalu menjaga satu sama lain. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan jika kita hanya memikirkan bahwa semuanya ini supaya saya tidak tertular oleh COVID. Tetapi kita juga perlu memikirkan orang lain. Tetapi kita juga perlu memikirkan satu dengan yang lain. Tanda yang dituntut oleh orang-orang kepada Yesus, yang pada akhirnya membuat Tuhan Yesus sedikit gusar, sedikit jengkel, bahwa orang-orang sebenarnya sadar siapakah Mesias itu. Para murid yang tahu, para murid yang dekat dengan Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan itu adalah penyelamat. Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Tetapi karena kebebalan hati orang Israel, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dari sini kita semuanya dapat belajar, saudara-saudariku, bahwa tanda yang diminta Tuhan Yesus sebenarnya sederhana. Percaya. Percaya. Ketika kita semuanya percaya, maka kita tahu bahwa ada harapan di depan, bahwa kita semakin yakin setiap hari bahwa Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Jalannya tidak mudah. Selalu kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita semuanya yang percaya kepada Tuhan, Tuhan untuk sampai kepada kebangkitan, Tuhan untuk sampai kepada penyelamatan dunia, Dia melalui jalan yang sungguh-sungguh berat, yaitu jalan salib. Kalau Tuhan dan guru kita menderita untuk kita, mengapa terkadang kita yang adalah kita menganggap bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini menganggap bahwa kita ini murid-murid Tuhan, mengapa seringkali dengan sesuatu yang memberatkan, dengan sedikit sengsara kita mengeluh. Mengeluhkah Tuhan untuk menyelamatkan kita? Mengeluhkah Tuhan ketika Dia mengambil jalan salib untuk sampai kepada kebangkitan? Saya rasa tidak. Tantangan bagi kita semuanya, terkhusus tenaga pendidikan tahun ini, adalah bekerja secara ekstra. Beberapa hari yang lalu, guru dari sekolah lain itu cerita kepada saya, Romo, saya itu agak gaptek, disuruh buat pembelajaran online itu tidak bisa. Saya tanya ke anak saya terus, ini gimana? Ya saya juga tidak bisa, tetapi ini tuntutan. Tidak ada yang mudah. Siswa-siswi yang terkasih, yang ada di rumah, tentu sebuah kerinduan untuk berkumpul dengan teman-teman di kelas. Kita semuanya juga pernah mungkin membayangkan, saya membayangkan bahwa ketika terutama untuk anak-anak yang baru masuk sekolah, kelas 1 SD, kelas 1 SMP, atau masuk TK, kenalan, sepupu saya itu ada yang kenalan itu online, melalui Zoom. Tidak tahu temannya itu siapa, di kelas itu, satu angkatan itu siapa, yang seharusnya menyenangkan.
Tetapi tahun ini kita semuanya mungkin perlu mengorbankan hal itu demi keselamatan semuanya. Ada hal yang lebih utama, yaitu bahwa kita semuanya selamat dan wabah ini supaya segera berlalu. Ada harapan dan kecemasan, tetapi kecemasan itu tidak bisa mengalahkan harapan kita. Harapan satu-satunya adalah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan tanda. Harapan untuk tetap percaya bahwa sepanjang tahun ini Allah Roh Kudus senantiasa mendampingi TK SD RA Kartini dan SD SMP Santo Yosef. Seluruh keluarga besar senantiasa didampingi oleh Roh Kudus. Kita percaya itu, apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa merawat barang siapa yang percaya kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun kita bisa menganggap bahwa kita ini sedang di dalam kesusahan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetapi Tuhan tetap mencintai kita. Ada sesuatu yang tidak dapat kita kontrol, ada sesuatu yang tidak dapat, yang mungkin kita inginkan di tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan di bulan-bulan sebelumnya untuk tahun ajaran ini, terkhusus bagi para siswa-siswi. Tetapi kita semuanya berharap kemudian bahwa yang akan datang akan lebih baik. Sesuatu yang tidak mudah tentu tidak bisa kita lewati sendiri. Kita memerlukan dukungan, kita memerlukan bantuan. Oleh karena itu, orang yang percaya, orang yang berharap adalah orang yang senantiasa menaruh semuanya di dalam doa. Dan Ekaristi, perayaan misa yang biasanya kalau pembukaan tahun ajaran itu kan rame gitu ya Bapak Ibu guru, satu sekolah bahkan ngangen nih, romone ya kangen. Misa tanpa umat itu terkadang ya begitulah rasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda, bahwa kita semakin mengerti bahwa di dalam Ekaristi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ingin menyapa kita. Tuhan Yesus ingin sungguh-sungguh kita tinggal di dalamnya. Karena tanda yang terbesar bagi kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi. Itulah tanda jaminan akan harapan kita, bahwa kita boleh menerimanya, bahwa kita boleh merindukannya selalu. Itu adalah jaminan akan harapan kita, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan senantiasa tinggal di dalam kita. Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Semoga saudara-saudariku, Bapak Ibu guru, suster, dan para murid yang terkasih, di tahun ini kita sungguh-sungguh lebih dapat menyadari bahwa harapan kita, bahwa keinginan kita gantungkan semuanya di dalam kuasa Tuhan, dan kita simpan kerinduan untuk bersama seperti sebelumnya, untuk rame-rame bersama, untuk kumpul-kumpul bersama, rekreasi bahkan itu yang dirindukan setiap tahun terkadang. Kita simpan semuanya dalam hati. Sekarang marilah tahun ini mungkin kita lebih diajak untuk merefleksikan diri, lebih masuk ke dalam hati kita masing-masing. Arti belajar, arti kebersamaan, arti sesamaku, dan arti saling menjaga satu sama lain. Melalui Bunda Maria, Bunda Kristus sendiri, kita serahkan juga semuanya doa-doa kita, harapan bahwa Bunda Maria adalah Bunda harapan, sehingga harapan kita akan Tuhan, harapan kita di tahun ini sungguh-sungguh dapat
senantiasa dirangkul dan dijaga juga oleh Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita doakan doa umat. Kita mengenal Allah sebagai Bapa berbelas kasih yang tidak pernah melupakan umatnya kepada kita. Maka marilah kita berdoa menghadap kepadanya dengan kepercayaan yang penuh. Marilah kita mohon kepadanya. Kasihanlah Umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga gereja Kau anugerahi gembala-gembala yang menuntun kami dengan setia dan dengan penuh kasih, yang merukunkan dan menyemangati kami. Kami mohon ya Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami semua mempercaya dan mendukung gembala kami, berdialog secara terbuka dengan mereka, dan ikut memikul beban mereka. Kami mohon ya Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi semua orang yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga kami merasa bertanggung jawab atas mereka yang dalam kesulitan, dan bagi semua orang yang mencari Tuhan, semoga usaha-usaha kami untuk menghayati Injil menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru karyawan TK SD Kartini dan SD SMP Santo Yosef, semoga Tuhan berkenan memberkati Bapak Ibu Guru karyawan semuanya, sehingga mereka semakin menghayati arti panggilan sebagai pendidik dan dapat menunaikan segala tugas dan kewajiban sehari-hari dengan penuh kesabaran dan sukacita. Kami mohon ya Tuhan. Bagi penyelenggara kegiatan belajar siswa-siswi di SD TK Kartini dan SD SMP Santo Yosef, semoga seluruh proses pendidikan selama tahun pelajaran 2020-2021 di TK SD RA Kartini dan SD SMP Santo Yosef dapat terselenggara dengan baik dan lancar, sehingga karena nama Tuhan selalu dimuliakan di muka bumi. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami semua, berilah supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi untuk sesama kami, menurut teladan gembala baik kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Di hadapan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah melaksanakan penebusan di tengah-tengah kami dengan perantaraan Yesus Putramu yang telah menderita dan wafat demi kami, tetapi kini hidup dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja dunia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
saudara-saudariku, kita doakan 3 kali Salam Maria. Kita mohon penyertaan Bunda Maria bagi TK SD RA Kartini dan SD SMP Santo Yosef di tahun pelajaran 2020-2021. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena telah Kau beri lambang penebusan dan kebebasan dalam diri Yesus Mesias. Kami mohon, ajarilah kami menghadap dengan rendah hati dan penuh iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak, Ibu, guru, karyawan, Bapak, Ibu, orang tua, siswa, dan juga anak-anak yang terkasih semuanya. Untuk unit TK SD RA Kartini dan unit SD SMP Santo Yosef. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesediaan dari Romo Ignatius Sadewo Setia Budi PR yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada permulaan awal tahun ajaran 2020-2021 untuk unit TK SD RA Kartini dan SD SMP Santo Yosef. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Suster Yudit M. Mariani CB yang sudah
berkenan memberi tempat untuk perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih pula untuk Ibu Ana selaku Kepala Sekolah TK RA Kartini beserta staf yang juga mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Ibu Retno selaku Kepala SD RA Kartini beserta staf. Kemudian Ibu Ilin selaku Kepala SMP Santo Yosef beserta staf dan juga teman-teman dari komplek SD Santo Yosef Surabaya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk orang tua siswa baru baik di komplek Kartini maupun di komplek Santo Yosef dan untuk anak-anak semua yang baru bergabung di sekolah Tarakanita ya. Kita berada di Yayasan Tarakanita, maka sekolah kita adalah sekolah Tarakanita. Jadi selamat bergabung di sekolah Tarakanita untuk siswa-siswi baru. Tadi apa yang disampaikan oleh Romo Sadewo bahwa meskipun dalam situasi pandemi sekarang ini kita semua harus punya harapan. Jadi harapan itu harus tetap kita tumbuh kembangkan sehingga di dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ke depan semoga apa yang menjadi berkat dari Romo Sadewo tadi sungguh dapat menyemangati kita, menyemangati dalam tugas dan karya kita setiap hari sehingga sampai betul-betul masa pandemi ini berakhir. Anak-anak semua yang berada di rumah, kami Bapak Ibu Guru di sekolah sangat merindukan anak-anak semua, sangat merindukan perjumpaan, sangat merindukan untuk adanya kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Memang pada situasi sekarang ini tidaklah mudah. Banyak hal yang harus kita pelajari bersama, hal-hal baru yang mungkin selama ini kita tidak pikirkan, tetapi dengan situasi sekarang ini semuanya harus kita pikirkan dan harus kita pelajari sehingga akhirnya pembelajaran dan juga kegiatan belajar mengajar meskipun secara daring harapannya adalah tetap dapat belajar dan juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kunci pokok juga tadi apa yang disampaikan oleh Romo bahwa semua yang kita lakukan harus selalu berpasrah diri kepada penyelenggaraan Tuhan atau penyelenggaraan ilahi. Semoga dengan awal perayaan Ekaristi untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk anak-anak semua yang berada di rumah dan juga ucapan terima kasih untuk seluruh orang tua yang dengan setia juga mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Saya yakin kalau tanpa pendampingan Bapak Ibu orang tua di rumah, maka semuanya juga tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Maka sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan juga partisipasi dari seluruh orang tua siswa. Akhir kata, selamat berproses dengan semangat ya, meskipun dalam masa pandemi tetap dengan semangat, dengan ketekunan, dengan kesungguhan semuanya bisa kita lalui dengan baik, dengan lancar dan yakin penuh dengan harapan. Saya kira itu, terima kasih banyak, Tuhan memberkati.